PO dan calon VPO BWI 2022. Selanjutnya kita masuk ke sesi bidding. Saya mempersilakan terlebih dahulu Wakil Ketua BEM UI 2022 dalam hal ini Kak Arin. Waktunya 15 menit dimulai dari sekarang. Oke, makasih banyak moderator atas waktunya. Selamat malam teman-teman dari BWB. Selamat malam. Dipanggilnya siapa nih calon PO-nya? Arika ya? Iya, benar, Kak. Oke, selamat malam Arika dan Fatur. Kali ini aku mungkin ada beberapa koreksi terkait proposal, pre-proposal, dan juga dari PPT-nya, tapi sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi sebesar-besarnya karena sudah menyiapkan BBB ini sampai hari ini, dan juga di sini aku lihat sih kalau dari rangkaian acaranya, teman-teman mungkin udah punya fundamental dari yang cukup kuat gitu ya, karena di sini udah lumayan tercakup semua. Cuman mungkin aku bakal koreksi satu persatu nih dari yang aku udah baca sebelumnya. Yang pertama dari pendahuluan. Dari pendahuluan ini aku ngelihat sebenarnya teman-teman dari BWB masih bisa mengelaborasi lebih jauh, karena di sini bisa dibilang pendahuluannya terbilang lumayan singkat, masih satu halaman kurang, dan di sini juga aku lihat dari citasinya agak belum konsisten nih, jadi ada yang pakai citasi International Youth Year, tanda kurung 1985, tapi di bawahnya ada Kesra Setda dan yang Alitalia 2020 gitu. Nanti dipilih aja yang mana yang mau kalian pakai. Apakah misalnya dari SPI ada ketentuan, baik itu misalnya pakai Vancouver atau Harvard, itu tolong diikutin aja. Terus di sini mungkin uh, aku belum melihat apa ya, dari pendahuluan itu ketika aku baca, ini masih kayak apa ya, kayak misalnya teori digabung-gabung, terus ya udah gitu, masuk ke nilai, masuk ke bakal ngapain dan selesai gitu. Sedangkan mungkin kalian bisa ngejelasin lagi lebih jelas kayak kenapa sih BWB itu diperlukan gitu. Kenapa sih BWB itu penting untuk ada sebagai wadah self development yang memang ingin kalian capai. Karena di sini satu-satunya mungkin yang dapat menjawab why BWB itu ada gitu. Itu masih terpaku sama statement bahwa pemuda itu butuh perkembangan gitu. Tapi dari sini teman-teman sebenarnya bisa membawa lebih jauh gitu. Apalagi ini ada kalimat pengaktualisasian diri gitu. Teman-teman mungkin tahu teori-teori banyak nih tentang aktualisasi diri, entah itu dari hierarki Maslow dan lain sebagainya. Itu bisa banget dimasukin ke sini. Jadi ketika kalian merumuskan pendahuluan, kalian benar-benar start with why gitu. Kenapa emang ini benar-benar ada dan kenapa ini memang dibutuhkan sama ini sama kalian semua dan juga sama calon peserta semua. Jadi aku harap nanti pas di UKK ini pendahuluannya udah lebih elaboratif ya teman-teman. Gitu. Terus boleh jelasin ke aku nggak alur berpikir? Pokoknya aku mau tahu alur berpikir kalian dari reasoning kalian mengadakan BWB, prosesnya, output yang ingin dihasilkan, itu seperti apa? Silakan kepada calon PO VPO langsung dijawab. Aku izin jawab ya, Kak. Untuk alur berpikir sendiri, itu seperti yang sudah dilampirkan di PPT, kegiatan BLBU itu didasari oleh keinginan mahasiswa dan mahasiswa UI untuk mengembangkan minat dan bakat mereka, terutama dalam organisasi. Dan kemudian untuk dalam merancang kegiatannya itu, kami juga mempertimbangkan nilai-nilai Biro PSDM dan nilai umum dari Coba gini, Arika. Maaf banget aku potong. Coba kamu ya, jelasinnya dari kayak kamu ngelihat fakta kalau sekarang orang-orang itu lagi butuh ABC gitu, terus kayak berangkat dari fakta-fakta tersebut, kamu akhirnya berkontemplasi untuk membentuk ini gitu. Jadi kayak berangkat dari alasannya, terus proses kamu menggabungkan itu jadi satu, terus baru masuk ke sini. Coba.
Oke, baik Kak. Untuk mungkin alasan latar belakang diadakan BBOI sendiri, selain yang sudah saya sebutkan tadi, juga menurut kami terdapat setelah melakukan diskusi dengan PO-VPO tahun-tahun BWB tahun-tahun sebelumnya, didapatkan kesimpulan bahwa BEM UI sendiri sebenarnya membutuhkan wadah kaderisasi untuk mencari calon-calon fungsionaris yang memadai. Jadi setelah berdiskusi dengan PO-VPO tahun-tahun sebelumnya juga mereka mengamanahkan kepada kami bahwa sebagai PO-VPO dari BUI dan panitia-panitianya diharapkan kami itu dapat membimbing para mahasiswa baru tidak hanya saat kegiatan magang BUI berlangsung, tapi juga sampai mereka dapat mencapai tujuan mereka. Misalnya nanti mereka mau mendaftar sebagai fungsionaris BEM UI di tahun kepengurusan selanjutnya. Nah, dari situ kita pantau terus, dan mungkin sebagai kepanitiaan BWB kita juga bekerja sama dengan BPH dari masing-masing biro dan departemen untuk mengusahakan agar setiap staf magang yang diterima saat BWBUI tahun ini juga dapat bekerja dengan baik saat magang, sehingga mereka bisa melanjutkan di kepengurusan BEM UI selanjutnya gitu Kak. Dan untuk alasan selanjutnya mungkin karena untuk mewujudkan nilai-nilai dari Biro PSDM sendiri, terutama dalam kaderisasi, dan nilai-nilai tersebut juga sudah kita masukkan di dalam nilai-nilai dasar yang kita angkat dalam BWBUI tahun ini, yaitu komunikatif, inisiatif, dan kontributif. Gitu Kak. Oke, makasih Arika. Nah, tadi kan ketika kamu ngejelasin, kamu berangkat dari alasan kenapa kamu harus jalanin BWB gitu kan. Kamu ngelihat kalau misalnya, oh ini nih mahasiswa baru sebagai orang yang baru pertama kali terpapar sama dunia kampus, mereka butuh sebuah wadah yang tepat gitu untuk berkembang. Dan di sini kamu melihat BEM UI itu sebagai organisasi yang penuh dengan potensi yang bisa dieksplor, membuka kesempatan itu gitu untuk menginkubasi mahasiswa baru menjadi menemukan kegiatan yang ingin mereka lakukan ke depannya dan lain sebagainya. Itu kalian udah bisa jelasin dari situ kan, kayak kamu udah menemukan tuh kenapanya gitu. Nah itu mungkin yang aku harap ada di pendahuluan nanti lebih jelas lagi. Terus tadi kayak misalnya nilainya kan ada 3, kenapa kalian pilih itu, gimana kalian mendefinisikan nilai itu juga sebisa mungkin disinggung di latar belakang. Jadi ketika kalian memang ada orang yang baca latar belakang kalian, mereka akan benar-benar ngerti gitu. Kalau kalian memang menjalankan ini atas dasar kebutuhan dan bukan bisa dibilang bukan program yang ya udah diturunkan aja gitu, dan kalian memang disuruh untuk melakukan A, B, C gitu. Tapi kalian tahu kira-kira core-nya itu kenapa sih kan harus ngelakuin ini? Emangnya siapa yang butuh? Emangnya kalau aku ngelakuin ini manfaat apa yang bisa dikasih gitu. Jadi kita perlu lihat dulu problemnya di mana, dan dari situ baru bisa muncul solusinya. Gitu. Nanti di next di UKK udah lebih dielaborasi lagi ya buat pendahuluan. Selanjutnya ini kan BWB itu kan sebagai ajang mahasiswa baru mengenal BEM UI lebih dalam gitu. Tapi mungkin aku mau sedikit tes nih, kira-kira kalau dari PO VPO BWB-nya udah lumayan mengenal BEM UI atau belum? Mungkin aku mau tanya ke VPO-nya deh. Ada berapa biro departemen di BEM UI? Ada 16, Kak. Yakin? Yakin, Kak. Oke. 16 apa 17? 16, Kak, 16. Oke. Ada berapa bidang? Aku lupa, Kak, bidangnya. Oke, PO-nya bisa bantu, ada berapa bidang? Ada yang ngecek paltur. Halo Kak, suara aku kedengeran enggak ya? Kedengeran. Untuk bidang dari BEM UI sendiri, yang pertama ada
minat dan bakat, internal, Angkanya aja nggak apa-apa. ada Oke, 6, Kak. maaf 6, Kak, aku Maaf, untuk Kak, 7. ya 7, 7 apa bidang dari 6? 7. Siap 7, 7, Kak. Birdepnya 16 apa 17? 17 sama tim SPI Kak. 17 sama tim SPI. Oke. Nah, itu pengetahuan dasar ya yang harus dimiliki. Bidang ada 7, Birdep tim ada 17. Jadi apalagi kalian yang bakal ini juga kan apa kontakan atau menyusun mekanisme sama mereka gitu, memasukkan anak-anak magang ke masing-masing Birdep gitu. Kalau misalnya dari jumlahnya aja belum aware, itu perlu dikenali lagi BEM UI lebih dalam gitu. Itu baru jumlah, aku belum nanya nilai BEM UI. Nggak apa, tapi nanti kalian belajar lagi ya, siapa tahu nanti pas UKK ada yang nanya nilai BEM UI atau visi misi atau apapun, misalnya kayak BWB itu masuk ke visi yang mana, masuk ke misi yang mana, terus kenapa eh, kenapa BEM UI tahun ini bawa budaya dan lain sebagainya, itu coba kalian kenali dulu BEM UI lebih dalam sebelum menciptakan wadah inkubasi bagi mahasiswa baru untuk mengenal lebih dalam BEM UI. Itu pesannya yang pertama. Selanjutnya, aku mau berterima kasih juga nih karena udah dibuatin 2 skema untuk pelaksanaan ini. Ada skema online dan juga hybrid, tapi menurut analisis kalian, mana yang lebih visible dan kenapa? Kalau menurut aku dua-duanya lumayan visible, tapi untuk sekarang lebih ke hybrid sih Kak, karena kita lihat kan di UI juga sekarang ini udah lumayan banyak anak-anak fakultas yang udah mulai masuk offline, beberapa jurusan juga udah kebanyakan matkulnya udah offline. Terus buat nanti ada maba juga mungkin mereka akan lebih engage ketika ada acara yang dilakukan itu secara offline atau hybrid. Terlebih juga UI juga lumayan banyak mahasiswa baru yang datang dari Jabodetabek sehingga itu yang akan menarik perhatian ketika BWB ini dilakukan secara offline, gitu, Kak, secara hybrid. Oke, berarti hybrid ya maunya, yang lebih akan diprioritaskan. Oke, sip. Kalau gitu aku mau lanjut tanya lagi terkait contingency plan. Boleh definisikan contingency plan? Mungkin contingency plan itu lebih ke apa ya? hmm, apa yang sekiranya bakal terjadi ketika sedang berjalannya BWB UI itu sih Kak. Contingency plan itu hal yang terjadinya dapat dihindari atau tidak dapat dihindari? Dapat Kak. Dapat dihindari. Oke. Nanti coba cek lagi definisinya ya buat contingency plan. Karena waktu itu kayaknya ada juga deh. Jadi kayak contingency plan tuh benar-benar masalah yang nggak ada yang tahu, tiba-tiba kayak door datang gitu, kayak nggak bisa dicegah dan lain sebagainya. Tapi mungkin ada definisi yang lain, nanti pas UKK kasih tahu aku ya yang kalian kutip yang mana. Di sini aku mau tanya terkait contingency plan kalian, kenapa kira-kira di sini cuma ada permasalahan internal aja nih? Yang pertama itu adanya kurangnya rasa kepemilikan, yang kedua adanya konflik internal. Kira-kira apakah ada contingency plan yang akan muncul ketika ada permasalahan eksternal, dan kalau ada kira-kira apa? Oke, kalau menurut aku sih Kak, itu ada di kayak misalnya sponsor gitu sih Kak. Sponsor, oke. Terus perizinan fasilitas UI Perizinan ketika misalkan kita fasilitas. hybrid. Ada lagi yang lumayan penting? Mungkin dari itu Kak, yang mungkin akan sulit diatur itu ketertarikan mahasiswa baru untuk mengikuti BWB UI-nya sendiri. Jadi mungkin Nah, karena kita juga belum terbayang kira-kira berapa orang yang jumlah mahasiswa baru yang kira-kira tertarik untuk daftar BWB UI. Jadi gitu sih Kak. Nah, iya, itu yang tadi pengen aku bilang. Jadi nanti contingency plan-nya
tolong dilengkapin lagi ya, karena permasalahan yang dihadapi, apalagi kalian sebagai PO-VPO, perwajahan baik internal maupun eksternal, pasti nggak akan hanya berhadapan dengan masalah-masalah yang bersifat internal, tapi juga ada masalah yang bersifat eksternal tadi yang udah disebutin sama Fatur, misalnya sponsor, perizinan, venue, dan lain sebagainya. Terus mungkin situasi pandemi yang sampai sekarang juga kita masih belum bisa tahu. Tadi juga dari Arika udah bilang, kira-kira nanti kita nggak bisa ngatur ketertarikannya, gimana kalau nggak ada orang yang tertarik lagi buat ikut BWB, itu perlu kalian tulis, jadi permasalahannya dibagi jadi internal dan eksternal gitu. Oke, ini aku izin pakai waktu tambahan lagi. Oke, selanjutnya terkait SWOT. Definisiin SWOT. Atau kalian dua-duanya on mic aja deh, biar langsung, biar nggak kemakan waktu. Baik, Kak. Untuk sepengetahuan kami sendiri, SWT yang terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threat merupakan analisis dan termasuk dalam teknik perencanaan dalam sebuah kegiatan gitu, Kak. Jadi agar kita tahu harus apa dalam melaksanakan sebuah kegiatan, kita juga harus mengetahui SWOT yang mungkin ada di dalam kegiatan tersebut. Oke, mana yang datang dari internal, mana yang datang dari eksternal? Yang datang dari internal itu ada di strength sama weakness-nya, eksternal itu opportunity sama threats-nya, Kak. Oke, berarti udah paham ya dari konsep SWOT ini, tapi tadi aku lihat di beberapa bidang, mungkin nanti akan lebih ke bidangnya, tapi teman-teman sebagai PO dan VPO bisa bantu untuk lebih liatin lagi nih, misalnya di bidang event, di weakness-nya jadwal dan kesibukan koordinator dan BPH seringkali menghambat kegiatan perencanaan BWB UI 2022. Itu hal yang datang dari eksternal atau internal? Internal, Kak. Jadwal dan kesibukan. Maaf, eksternal, Kak, eksternal. Eksternal. Kalian juga di sini di kepanitiaan umum itu dimasuknya di threads gitu. Sedangkan weakness ini menurutku yang udah benar nih yang punya kepanitiaan umum. Khususnya di bagian weakness dan threats. Karena banyak banget teman-teman yang ketukar di sini, seperti misalnya jadwal, perizinan, itu masuknya ke weakness, dan threats-nya juga masih berupa threats sih ini. Jadi nanti coba dianalisis lebih dalam lagi, mana permasalahan yang datang dari internal dan eksternal, dan di-plotting lagi ke dalam SWOT ini. Jadi di next UKK, sorry, nggak ada lagi yang ketukar-tukar untuk SWOT-nya. Oke, ini mungkin pertanyaan, aku masih ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama, kenapa, boleh ke slide timeline nggak? Nah, di slide timeline ini kan kalian oprek itu start Juni minggu ketiga. Dan di sini ada kekosongan, oh mungkin ini nunggu pengumuman ya. Kalian 04 minggu ini nunggu pengumuman atau gimana? Dari Mei minggu ketiga sampai Juni minggu kedua. Kalau itu ada dari kami juga ada ini sih, Kak, dari panitian kan masih urusan akademis tuh kayak UAS gitu. Jadi kita kosongin dulu terus tapi habis itu masih ada ini kok, Kak, kayak persiapan opreknya. Karena kan ini umumnya. Nah, nanti masuknya ke divisi lagi. Oke, welcoming staff Juli kedua. Nah, dari welcoming, ini kan ada minggu di mana kosong ya, kayak Juli minggu ketiga sampai 1, Agustus minggu ketiga. Itu memang nggak ada timeline apa-apa atau gimana? Karena ini jarak dari welcoming staff ke bonding internal juga lumayan panjang. Sebenarnya ada sih, Kak, tapi hanya beberapa divisi yang memang dia itu ada kegiatan di waktu kosong itu kayak misalnya bonding internal 1 kan berarti divisi PSDM harus menyiapkannya berarti di Juli minggu keempat atau Agustus minggu 1 dia itu manfaatkan waktunya buat persiapan bonding internalnya. Nah, berarti tolong dimasukin juga di setelah welcoming staff dan sebelum bonding internal, ada
gimana kalian bikin wordingnya, persiapan divisi untuk membentuk apa gitu. Jadi kayak jangan sampai ada timeline di sini yang kosong banget. Jadi terkesannya di minggu itu kalian nggak ada kegiatan di lini masa kepanitiaannya. Jadi tolong dibuat serinci mungkin. Mungkin bisa persiapan divisi A membuat A, persiapan divisi B membuat C, dan lain sebagainya. Oke, terus di sini kan lumayan padat nih di akhir, di Oktober, November, dan Desember. Kelas magang, kelas bonding. Oh, ini periode magang ya, yang warna ungu. Gimana ya? Dari kelas magang sampai proyek akhir ini masuk ke periode magang kan ya? Iya, benar, Kak. Kayaknya yang poin 14 magang ini nggak perlu deh. Karena dari grand opening sampai proyek akhir itu kan masuknya ke rangkaian magang gitu. Jadi nggak double sama si warna ungu ini. Jadi nanti coba dicek aja. Kan maksudnya itu jadi satu kesatuan magang gitu kan. Oke sih, sisanya berarti tadi tolong dilengkapin ya yang masih bolong-bolong. Sama terakhir banget, aku mau dijelasin mekanisme dari awal anaknya udah, jangan. Dari awal seleksi anak-anak yang mau masuk Birdep, sampai bisa masuk Birdep, sampai berkegiatan di Birdep, sampai bikin proyek akhir di Birdep, kayak gimana? Siapa aja yang bakal kalian tektokan? Oke, buat pertama-tama tuh sebelum oprek staf peserta itu bakal ada dibuat kurikulum buat seleksi pesertanya oleh divisi Evalpres. Itu bekerja sama juga sama biro perwakilan dari BPH Biro Departemen BEM UI. Boleh dilanjut. Lanjut. Oke, selanjutnya itu oprek staff dan buat interviewnya itu kita usahakan mengikut sertakan BPH Biro Departemen terkait supaya dia tahu persis bagaimana peserta magang yang dibutuhkan oleh Biro Departemennya masing-masing. Habis itu selanjutnya ada FGD. FGD itu fokus group discussion, di mana itu buat melihat gimana sih anak-anaknya ini dalam bekerja sama atau menyuarakan pendapat, terus bertukar pandangan, dan keaktifannya masing-masing calon peserta BWB. Terus? Dan setelah wawancara dari FGD sendiri, nantinya akan ada pengumuman untuk staf magang yang terpilih. Dan setelah pengumuman tersebut, nantinya akan diadakan grand opening untuk menyambut mereka. Dan setelah grand opening sendiri, nantinya tiap biro departemen akan mengadakan kelas magang yang disesuaikan dengan jadwal biro departemen dan staf magangnya masing-masing. Jadi itu bisa tentatif sesuai dengan jadwal mereka. Dan selanjutnya ada kelas bonding yang akan diadakan dengan bertujuan untuk meningkatkan kedekatan para staf magang dengan staf di biro departemen yang lain, sehingga staf magang diharapkan tidak hanya mengenal teman satu biro departemennya, tetapi juga mengenal staf magang dari biro departemen lain. Kemudian ada proyek akhir. Setelah melakukan dan mengikuti beberapa kelas magang, nantinya para staf magang itu akan melaksanakan proyek akhir yang nantinya akan ditentukan dan didiskusikan dengan BPH dari biro departemen masing-masing. Dan saat proyek akhir tersebut nantinya akan dipresentasikan dan diuji oleh BPH biro masing-masing. Dan kemudian ada grand closing yang rencananya akan dilaksanakan pada akhir November, dan grand closing tersebut sebagai penutup dari seluruh kegiatan kegiatan magang BWB UI tahun 2022. Oke. Aku titip skema yang tadi, boleh dibuat ini nggak? Boleh dibuat skema lagi. Jadi kayak kalian bikin poin kotak panah, misalnya kayak staf penerimaan, terus nanti mereka melewati kelas magang dan lain sebagainya di
slide setelah deskripsi kegiatan aja kali ya. Jadi nanti ketika kalian pertama ngejelasin, kalian bisa kasih lihat nih skemanya kayak gini. Jadi nanti kalian akan melibatkan misalnya BPH internalnya atau BPH semuanya, mereka bisa masuk, mereka ikut kelas magang, mereka misalnya ikut-ikut di rapat departemen, bikin proyek akhir, dan sebagainya. Gitu. Oke sih, mungkin kalau dari alur kegiatannya kurang lebih mirip sama tahun lalu ya. Kebetulan kemarin, tahun lalu aku sempat dapat anak magang juga. Oke, kalau gitu mungkin buat yang lain bakal ditanyain sama teman-teman dari penguji yang lain. Cukup dari aku, nanti kalau ada tambahan aku langsung kabarin. Oke, makasih banyak. Semangat terus Arika dan Fatur. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Arin atas masukan, saran, dan pertanyaan pada PO-VPO. Selanjutnya, lanjut sesi bidding oleh Joheru selaku Wakil Kepala SPI Bidang Operasional. Waktunya 15 menit dimulai dari sekarang. Halo, Waktunya. Halo, Kak. oke. Ya, sebelumnya makasih banyak buat presentasinya. Ini panggil Fatur ya, Fatur sama Siti ya. Arika, Kak. Oke. Oke ya. Sebenarnya ini gue mau ngasih saran-saran dikit aja sini, sama mau nambah-nambahin di bagian alur berpikir. Boleh di slide alur berpikir? Oke. Nah, itu gue mau nanya nih sebelumnya buat di bagian dampak nyata, itu kalian output apa input? Output, Kak. Output ya? Ya, kalau output itu harusnya gambarnya ke arah yang sama kayak yang di atas tuh, di gambarnya. Sama yang kayak biru yang di atas, jajar-jajarnya yang ada di sebelah kanan. Itu buat revisiannya aja. Itu buat bagian mangkuk kepentingan. Nah, buat mangkuk kepentingan, ada nggak? Oh, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, nah di mangkuk kepentingan itu, nah ini ada nih. Nah, itu kan tahun lalu kan donatur ya. Sekarang jadi sponsor. Kira-kira perubahannya dari kalian bakal drastis apa enggak? Cukup drastis sih, Kak, menurut aku. Terus kira-kira ada sponsor apa yang kalian mau masukin buat BWB? Sejauh ini sih kalau dari kami berdua belum menemukan yang apa yang pasti gitu sih, Kak. Tapi dari kami udah mulai apa mencoba mencari-cari gitu, terlebih kerjasama sama bendara, sama controller dan treasurer. Ya, oke. Kalau mungkin ya saran dari gue pribadi, kalau buat masalah yang sponsor, coba di per sponsor yang BNI gitu. Soalnya kayak kan di sini kalian ada pemberian apresiasi ya buat ke peserta-peserta terbaik, bener kan ya? Itu coba aja, kan juga sekarang udah ada ATM yang dimana kerjasama sama BNI juga. Nah, itu coba di approach aja BNI, mungkin dikasih saldo 10.000 atau berapa puluh ribu gitu buat penghargaan di mana penghargaan peserta terbaik gitu kan. Boleh tuh buat salah satu masukan buat kalian juga. Terus habis itu kalau kegiatan yang dilaksanakan, ini kan katanya mau offline, mau hybrid ya? Kalian mau pengen ya? Ya, yang hybrid itu yang kalau offline itu acara apa aja sih? Untuk kegiatan offline-nya sendiri, dari rencana kita sejauh ini untuk grand opening sama grand closing-nya, Kak. Grand opening sama grand closing. Oke. Kira-kira yang bakal jadi masterpiece-nya di mana? Grand closing kah atau grand opening kah? Lebih ke grand opening sih, Kak.
Kenapa tuh kok di grand opening? Karena kan di grand opening kayak itu suatu hal yang baru bagi mahasiswa, di mana di situ juga dijelasin banyak kayak BWB itu apa, terus ada pembicara yang mengenalkan tentang BEM UI secara langsung gitu Kak. Oke, oke. Oke, iya gue setuju juga. Buat apa namanya, cuman kalau mungkin lebih asik lagi kalau di pra acara kali ya, biar supaya mengundang mahasiswa baru untuk mengenal bahwa ada BWB di BEM UI gitu kan. Kan buat narik peserta juga mungkin ya, saran gue yang masuk ke coba di pra acara mungkin agak digedein lagi biar di sini juga ada soalnya kalian paid promote juga ya kalau nggak salah ya. Iya Buat Kak. paid promote juga itu biar mengurangi biaya juga di paid promote. Terus habis itu di sini kan evaluasi. Gue baca juga LPJ sama tahun lalu itu kan juga ada evaluasi 2 tahun terakhir. Nah, ini kan sering terjadi miskomunikasi juga nih antara antara mentor, antara panitia dan juga PIP yang lain. Nah, kalau dari sebagai lu nih PO dan VPO, apa sih cara buat supaya mengurangi miskomunikasi itu? Kalau bisa dibuat alur biar enak gitu. Sesuai apa ya? Kalau menurut aku sih bikin ini sih Kak, 3P itu progress, plan dan problem, di mana setiap divisi yang berkaitan dengan kayak mentoring sama event dan juga BPH terkait yang akan mengisi magang, kelas magang itu harus melakukan 3P kayak eh, rapat mengenai apa yang akan dilakukan di kegiatan selanjutnya gitu Kak. Dan Kalau mungkin juga dari tambahan ya, boleh, maaf boleh. kalau memotong, tambahan dari aku, dari kita sendiri kan udah membagi tab yang membawahi yang PO, VPO dan yang bawahi seperti kalau PO sendiri sudah membawahi event, bendahara, dan opras. Dan untuk VPO sendiri membawahi kesekretariatan, HPDD, dan internal. Nah, dari situ kita membagi agar informasi yang disampaikan itu oleh satu pihak gitu Kak. Jadi nggak dari PI dan BPH divisi sendiri tidak kewalahan atas banyaknya informasi. Jadi informasi yang disampaikan dan diterima mereka juga jelas gitu Kak. Oke, oke. Oke, ya gue cukup puas dengan jawabannya. Oke, oke, gue bakal lanjut lagi kali ya buat masalah apresiasi. Nah kan di sini lu banyak banget nih, kayak kalian berdua nih banyak banget nih buat ngasih apresiasi ke pengurus inti atau peserta nih ya. Cara dari apresiasi itu kira-kira mampu juga buat mengurangi miskomunikasi nggak antar pengurus? Kalau untuk apresiasi sendiri menurut kami lebih ke meningkatkan rasa kepemilikan mereka di kepanitiaan sendiri gitu Kak. Jadi mereka kinerja mereka tetap baik. Jadi untuk kemungkinan terjadinya miskomunikasi sendiri itu akan menurun gitu Kak. Iya. Uh, Dan kita, oke. izin menambahkan Kak, dan juga ketika dari apresiasi itu panitia akan merasa senang dan juga dia akan terus meningkatkan keaktifannya di kepanitiaan gitu sih Kak. Jadi dia merasa nyaman dengan kepanitiaannya. Oke. Nah, kalau buat apresiasi yang sekarang gambaran kalian tuh bakal ngasih apresiasi yang kayak gimana sih? Kalau sejauh ini untuk rancangannya tuh seperti stiker line dan saldo uang elektronik gitu Kak. Oke. Stiker line sama saldo uang elektronik ya. Kalau misalnya ini kan apresiasi berarti stiker line sama uang elektronik. Berarti kalian harus sering-sering nyari sponsor yang banyak ya, soalnya mungkin bakal kalian butuh banget tuh kan apresiasi, entah itu barang, entah itu ucapan. Kayak misalnya ada juga BWB birthday kalau nggak salah ya, buat para peserta juga. Ya itu boleh dicoba
lebih perdalam lagi. Terus juga buat parameter keberhasilan nih. Kalau kalian buat menentukan parameter keberhasilan itu alurnya kayak gimana deh? Ada nggak kepikiran yang kalian pikirin buat parameter keberhasilan ini? Kenapa bisa jadi ada parameter keberhasilan ini deh? Oke, kalau untuk parameter keberhasilan sendiri, kita selain melihat nilai-nilai Biro PSDM yang dibawakan tahun ini, kita juga lihat dari evaluasi BWB tahun lalu, Kak. Dan juga setelah didiskusikan dengan BPH PSDM dan PO-VPO setahun lalu, jadi kita mendapatkan parameter keberhasilan yang kita masukkan di BWB UI tahun ini. Oke. Oke, boleh geser lagi parameter keberhasilannya. Halo? Boleh next slide parameter keberhasilannya. Oke. Iya. Dari sini kalian ada nggak target buat mahasiswa baru daftar ke BWB gitu? Kalau untuk tahun ini ada, Kak, diusahakan lebih dari tahun lalu dan sekitar 550 orang untuk yang mendaftar tahun ini. Oke. Oh iya, mungkin kalian bisa masukin ke parameter ya. Soalnya sebaca ini yang gue baca tuh nggak ada buat masalah parameter buat mahasiswa baru gitu. Jadi mungkin boleh direvisi lagi atau enggak mungkin diperdalam lagi tentang parameter keberhasilannya. Gitu. Terus juga kalian udah TW-TW sama siapa aja kok boleh tahu? Sama PO dan VPO BWB 2021 dan juga PO 2019, Kak. Selain itu, ada lagi nggak? Dan untuk dari tiap bidang dan divisi masing-masing juga udah TW-TW sama kepanitiaan tahun sebelumnya gitu, Kak. Oke. Mungkin ini gue dua terakhir lagi deh. Yang selanjutnya di bagian struktur kepanitiaan. Boleh dong geser ke struktur penelitian. Nah, ini dari struktur kepanitiaannya, aku mau ngasih pertanyaan dulu nih. Kalian tahu nggak perbedaan dari garis koordinasi sama garis komando? Tahu, Kak. Apa tuh? Kalau garis komando tuh berarti dia mengomandoi suatu, misalkan di sini VPO mengomandoi HPDD ke sekretariatan dan internal. Berarti itu terarah, misalnya HPDD buat laporan atau apanya itu ke VPO, nanti VPO melanjutkan ke PO gitu, Kak. Oke, terus kalau dari Ariko, ini maksudnya Ariko ya? Ariko Siti apa siapa sih? Aku manggilnya deh. Iya, Rika, Kak. Arika ya? Arika, ya kalau dari Arika gimana? Ya, seperti yang udah disebut, sama seperti yang udah disebutkan sama Fatur tadi, dan untuk bidang-bidang yang dikomandoi tadi merupakan untuk koordinasi sendiri seperti hubungan koordinasi yang misalnya kalau sesuai struktur kepanitiaan ini sendiri nantinya bidang bendahara, event dan operasional sendiri akan memiliki koordinasi tidak hanya kepada bidang yang dikomando, tetapi juga dengan seluruh kepanitiaan seperti PO, VPO dan bidang-bidang lain. Jadi tidak hanya itu kalau dikomandoi tadi seperti dipimpin, tapi sedangkan untuk koordinasi sendiri seperti hubungan, misalnya kalau event membutuhkan sesuatu yang membutuhkan sesuatu dari bidang operasional, nantinya mereka dapat berkoordinasi dengan bidang operasional secara langsung, gitu, Kak. Oke.
Oke, ya. Benar, definisinya kurang lebih seperti itu, di mana kalau misalnya gue simpulin tuh, garis komando itu kan yang bisa menyuruh lah ya, di mana hierarkinya dari PO, VPO, dan ke bawah pengurus inti lainnya. Dan kalau misalnya garis koordinasi itu, seharusnya tuh garis koordinasi yang dibuat untuk jajaran yang sama, misalnya dari HPDD, ke sekretariatan, internal, bendahara, event, dan operasional. Gitu. Jadi di sini kan kalian membuat garis komando dari PO dan VPO dan itu ke bawah-bawah. Nah itu sebenarnya nggak perlu dibuat garis komandonya, garis koordinasinya. Jadi dibuat cukup garis komando aja. Cuman yang benar tuh yang bawahnya nih, yang dimana HPDD, internal, bendahara, sama event dan operasional gitu. Ya, buat revisi gitu. Habis itu gue mau terakhir deh pertanyaannya terkait kalau misalnya kalian 1-100 seberapa percaya kalian BWB dilakukan secara hybrid, BWB tahun ini dilakukan secara hybrid bakal berhasil? 100 Kak. Saya dari kita sendiri karena dari kita sendiri kita yakin kalau misalnya harus sukses, dari kitanya sendiri harus yakin kalau kita bisa berhasil buat ngelaksanain acara tersebut. Dan juga kita juga udah milih pengurus-pengurus BWB yang menurut kita kompeten, dan kami juga percaya atas kinerja yang akan mereka lakukan dan berikan di BWB UI tahun ini, Kak. Di Fatur gimana? Kurang lebih sama sih Kak dari Ari. Jadi 100% itu dari apa ya, kepercayaan dari internal kita sendiri buat membawa BWB itu sukses. Oke. Dari gue cukup aja segitu. Semoga kalian yang harapkan itu BWB semoga tercapai 100%. Amin. Dan tetap terus semangat. Oke, balik ke moderator. Baik, terima kasih Joheru atas pertanyaan dan masukannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Kak Arif. Waktunya, apakah Kak Arif sudah siap, Kak? Iya, sudah siap. Oke, baik. Waktunya 15 menit dimulai dari sekarang. Oke. Oke semuanya, halo selamat malam teman-teman panitia, calon panitia dari BWB ya, Busana BWI 2022. Kenalin lagi, gue Arif di sini sebagai Vice Finance Controller yang mungkin bakal sedikit banyak ngebahas tentang RAB kalian, tapi juga mungkin gue ada beberapa masukan tentunya selain dari keuangannya ya. Yang pertama mungkin gue nggak bakal banyak bahas tentang RAB kalian karena ini dari masing-masing divisi juga ya, divisi bidangnya. Mungkin nanti detailnya bisa dibahas di UKK ininya per bidangnya. Tapi mungkin yang buat dari PO dan VPO-nya itu yang bisa gue tanya adalah kalian ini naruh pemasukan dari hybrid maupun online ya. Online itu lebih besar dari sponsorship, tapi kalian juga menerangkan bahwa interest dari sponsor kalian ini rendah. Nah itu gimana nih kalian sebagai PO dan VPO-nya itu menyikapinya? Kami sendiri buat terkait sponsor, kita di sini berasal dari SMA yang berbeda-beda. Mungkin dari kita semua di sini panitia PI dan BPH punya kenalan terkait sponsor, jadi sebisa mungkin kita cari dulu sebanyak-banyaknya. Habis itu ya udah kita coba approve gitu sih ke pihak sponsornya. Oke, mencoba approach ya. Soalnya kalian juga sempat nulis nih powernya tuh di pihak sponsor gede juga. Dimana kalau misalkan sponsor tersebut tidak terlalu banyak berkontribusi di program kalian, kalian tentu bisa ada kenapa-kenapa gitu kan. Nah, itu gimana tuh kalian nyikapinya kalau misalkan bahwa sponsor tersebut tidak memberikan sesuatu yang kalian harapkan? Untuk rencana sejauh ini kita untuk sponsorship mungkin meminta rekomendasi dari
sponsorship BWB tahun lalu. Itu kenapa? Karena mungkin melihat kesuksesan BWB tahun lalu, sponsor tersebut nantinya lebih berkemungkinan besar untuk menerima kegiatan ini, dan untuk memaksimalkan penerimaan dari sponsor tersebut, kita dan bendahara sendiri akan memaksimalkannya dengan membuat proposal sponsorship gitu, Kak. Oke, sempat nyinggung tahun lalu, berarti tahun lalu itu sponsornya ada, dan apakah itu memenuhi kebutuhan dari BWB itu tersendiri? Halo? Iya, memenuhi, Kak. Oke, berarti interest-nya tetap rendah, tapi kalian yakin bahwa bisa memaksimalkan sponsor tersebut buat memenuhi kebutuhan pemasukan kalian, pengeluaran kalian ya. Iya, Kak. Tahun lalu emang kalau boleh tahu sponsornya apa buat BWB ini? Halo, wah bener nih kata Karin. Kayaknya kalian mesti on mic dua-duanya deh biar bisa cepet buat tektokannya ya. Kalau sponsornya aku kurang tahu sih Kak, tapi yang aku tahu itu ada kayak donatur dari orang tua panitia gitu Kak. Dan ada juga dari Pertamina gitu, Kak. Oke, ya udah, mungkin saran dari gue adalah pastiin bahwa sponsor ini tuh memang sedikit lebih terjamin, karena ya kalau misalkan dilihat dari RAB kalian, kebutuhan dari sponsor itu buat memenuhi pengeluaran kalian cukup besar ya. Dimana kalau misalkan kalian gagal atau tidak mendapat sponsor ini, pasti acara kalian keganggu banget gitu. Baik acaranya itu online atau hybrid ya. Itu notes yang gue iniin. TW-TW lagi karena masalah sponsor itu banyak berkaitan dengan kebendaharaan kalian dan juga kalian sebagai PO-VPO gitu. Jadi perlu diberikan perhatian yang cukup juga buat sponsor ini. Itu buat yang RAB-nya. Dan ya itu tadi, mungkin kalian juga harus nyiapin kontingensi plan-nya buat kalau misalkan sponsor ini nggak ada gitu. Gimana nih acaranya bisa tetap asik, tetap seru, tapi tanpa sokongan dana dari internal kalian sendiri. Itu. Terus buat RAB ini juga gue mau menyampaikan ke kalian nanti bisa nih, gue belum berhubungan langsung, belum banyak, udah sih berhubungan langsung ke Dirmawanya dari pihak kampus, tapi belum nanya sedetail ini. Kalian bisa nih mengajukan dana coba dulu aja mengajukan dana ke Dirmawa, nanti ada langkah-langkahnya dari Kestari dan Kebendaraan BEM UI. Kalian perhatiin aja tuh, tanya-tanya juga mungkin sama gue, Kebendaraan sama Kestari juga. Dan mungkin catatannya buat kalau misalkan minta ke Dirmawa, kalian dari 3 optimis, realistis, pesimis ini, kalian ambil satu yang benar-benar jadi kalian patokan gitu. Jadi pengajuan dana ke Dirmawa itu hanya 1 RAB gitu. Nanti prosesnya itu bisa diobrolin lagi lah. Itu saran gue buat RAB selanjutnya. Terus ya balik lagi karena RAB ini per bidang, gue nggak bakal terlalu banyak buat kalian, tapi lebih ke yang lainnya. Kayak misal yang pertama itu tadi yang 75% itu di mana ya? Evaluasi apa parameter keberhasilan ya? Oh ya, parameter keberhasilan. Di sini kalian nulis minimal 75% peserta BWB merasakan kebermanfaatan. 75% ini dari mana kalau boleh tahu? Dari hasil survei, terus juga ada prates gitu Kak. Jadi sebelum BWB mulai, kayak kelas magang, interval magangnya itu kita cek seberapa tahu tentang diri mereka, terus seberapa potensi soft skill mereka, terus ketika selesai itu kita kasih survei juga apakah BWB ini mempengaruhi soft skill mereka atau enggak gitu Kak. Oke, berdasarkan survei yang udah kalian lakukan tahun lalu atau sebelumnya, itu berarti pencapaiannya hanya 75% ya? Kalau dari kita sendiri juga mengikuti parameter keberhasilan dari rancangan besar di Biro PSDM BEM UI gitu, Kak.
Jadi dan setahu saya untuk tahun lalu sendiri itu ada beberapa parameter yang tidak tercapai, oleh karena itu diturunkan menjadi 75% gitu Kak. Oh, bisa didetailin nggak tahun lalu gimana kok bisa 75%? Untuk detailnya itu setahu saya untuk mereka tahun lalu melampirkan minimal 80% peserta BLBUI melaksanakan kebermanfaatan dengan mengikuti BLBUI, dan karena tidak tercapai, oleh karena itu kita menurunkan parameter tersebut menjadi 75% gitu Kak. Oke. Jadi tahun lalu tidak tercapai rasa kebermanfaatan tersebut, makanya kalian menurunkan parameter tersebut tahun ini. Iya atau Kurang enggak? lebih begitu Kak. Ya ini sebenarnya menurut gue sendiri ya, menurut gue pribadi sebuah cara atau alur berpikir yang sangat salah ya. Ketika terjadi sebuah parameter yang tidak berhasil, justru bukan parameter tersebut yang diturunkan, tapi adalah langkah atau cara yang dilakukan sehingga parameter tersebut bisa tetap tercapai gitu. Gue cukup kaget dan mungkin ada sedikit rasa kecewa karena ya kenapa harus parameter yang diturunin. Harusnya langkah-langkah kalian dari tadi tuh ada kelas bonding, mentoring atau apapun acara yang kalian buat itu yang bisa meningkatkan rasa kebermanfaatan BWB tersebut. Terus bahkan tanpa gue juga baru tahu nih bahwa ada penurunan parameter 80% atau bahkan kalian nulis 75% ini menurut gue rasa cukup harusnya bisa ditingkatin lagi ya. Karena merasakan kebermanfaatan itu kalau dari pengalaman gue sendiri itu cukup mudah untuk dicapai ya. Beda ya antara rasa kebermanfaatan dengan jumlah yang mengisi survei. Misal yang ngisi survei cuma 4 orang gitu kan. Dari 10 orang, berarti kan itu nggak nyampe 50%-nya kan. Dan itu tuh itu baru agak kurang ya gitu. Tapi kan kalau misalkan rasa kebermanfaatan masa sih agak susah dan bahkan gagal buat menciptakan rasa kebermanfaatan tersebut gitu loh. Itu menurut gue lebih mudah daripada mewajibkan 75% peserta buat mengisi survei gitu. Makanya gue tadi cukup heran juga nih kenapa 75% buat merasakan kebermanfaatan gitu. Harusnya bisa lebih tinggi lagi gitu kan. Itu mungkin masukan gue buat parameter keberhasilannya. Terus, nah kalau misalkan selanjutnya nih yang kuantitatif 75% target kurikulum, nah itu baru mungkin gue melihatnya wajar kalau misalkan 75%, karena 75% ini balik lagi mau bilang kecil ya, cukup kecil ya. Karena ya target kurikulum punya langkah-langkah yang sulit juga gitu. Kalau merasakan kebermanfaatan kan maksudnya cukup bisa bonding, gue rasa orang nggak bakal ragu buat ngasih kebermanfaatan 90%, 100% gitu segala macam. Itu buat 75%-nya harapannya bisa dinaikin lagi. Terus ini juga nih sama contingency plan ya, contingency plan PO dan VPO-nya. Kalian gue belum lihat bahwa tidak ada hilangnya anggota dari salah satu BPH atau staf kalian karena balik lagi ya, setelah mengalami cukup banyak hal itu tuh udah jadi bagian dari setiap kepanitiaan yang ada gitu. Nah, tapi gue nggak melihat di sini bahwa ada langkah pencegahan atau antisipatif kalian kalau misalkan ada salah satu anggota kalian meninggalkan acara kalian gitu, baik BPH maupun staf kalian nanti nih sebagai PO, VPO kan. Itu gue harap mungkin harusnya kalian juga ada gitu ya. Gue nggak mau nanya gimana karena ditulisnya aja tuh belum ada. Terus ini nih gue mau nanya soal ini juga cukup gimana ya pencapaian sama evaluasi 2020 sama 2021 nih berarti ya. Ada typo di proposalnya. Pencapaiannya 3, evaluasinya cukup banyak, gue nggak ngitungin berapa, dan itu gimana ya, sangat disayangkan juga sih ya. Sangat disayangkan juga karena evaluasinya dari tahun ke tahun cukup banyak. Harapan gue di tahun ini bisa jauh lebih baik karena evaluasi yang dicantumkan pun menurut gue
cukup mudah buat diantisipasi. Sebagai contoh, acara yang kurang menarik gitu. Kalian pasti pernah dong ikut acara yang menurut kalian menarik, dan harusnya itu bisa dijadiin referensi kalian supaya acara kalian nanti bisa menarik juga gitu. Jadi nggak terlalu sulit. Dan gue notice ada 2 evaluasi yang sama ya dari 2020 sama 2021, yaitu kurang melibatkan peserta pada proker, biro, dan departemen BEM UI. Jangan sampai ini terulang kembali di tahun kalian gitu. Sangat disayangkan banget kalau misalkan 2021 mengulangi kesalahan yang sama di tahun 2020, yaitu kurang melibatkan peserta. Karena apalagi ya menurut gue itu nggak terlalu sulit buat dilakukan. Kalian bisa kontak BPH dari biro atau departemen yang ada di BEM UI, bilang, Kak, ada nggak 1-2 proker yang mungkin bisa nih magang ikut gitu. Kalau bisa sampai berkontribusi gitu kan, punya job desk tersendiri. Tapi kalaupun misalnya dirasa belum mencukupi karena pengalaman atau pengetahuannya belum cukup, ya udah ikut aja melihat bagaimana koordinasinya tuh dari bawah ke atas seperti apa, terus juga job desk-nya tuh ABCDE gitu kan, banyak gitu prokernya, dan bisa disesuaikan ke BWB-nya tertarik apa gitu kan. Terus masukan lagi mungkin buat pencapaiannya, kalau bisa ini kan proposal ya, tapi semua saran yang gue berikan itu kembali ke kalian ya, ini hanya sebagai saran dan masukan aja. Kalau bisa ya tentunya pencapaiannya lebih banyak daripada evaluasinya gitu. Kalaupun tidak bisa, disamakan gitu antara jumlah pencapaian dan evaluasi. Karena kan ya kesannya orang melihat bahwa pencapaian lebih sedikit daripada evaluasi berarti acaranya cukup chaos gitu loh. Dan sama juga pengalaman nyusun LPJ, kayaknya nggak terlalu sulit buat mencari-cari pencapaian-pencapaian kecil yang istilahnya bisa dimasukkan sehingga pencapaian dan evaluasinya tuh sama gitu. Terus, nah ini juga di bagian pencapaian 2021, gue pengen nanya ke kalian nih, kalian tanya juga nggak ke pengurus tahun lalu atau enggak, ini yaitu penyebaran informasi oleh moderator dan narahubung kepada peserta sudah baik. Itu maksudnya apa ya? Penyebaran informasi melalui moderator dan narahubung. Mungkin aku bisa jawab, Kak. Untuk penyebaran informasi sendiri yang setangkap aku itu narabung seperti penyebaran informasi di grup lain gitu, Kak. Dan mungkin juga penyebaran informasi di sosial media yang BWB gunakan. Seperti itu, Kak. Oke. Soalnya gue rada bingung dengan kata moderator di sini ya, karena moderator, izin tambahan waktu, moderator di sini biasanya di dalam sebuah forum gitu. Kalau narahubung mungkin iya, tadi yang disinggung juga di sosial media dan lain sebagainya, di media partner gitu-gitu ya. Oke, sudah baiknya pun menurut gue agak sulit, harusnya bisa dijelasin juga nih sudah baik itu maksudnya apakah hanya menyebarkan, karena kalau menurut gue penyebaran informasi tidak disebut berhasil kalau misalkan jumlah pesertanya tidak tercapai gitu. Tapi di capaiannya tidak ada tulisan pesertanya membludak seperti 2020 gitu kan. Berarti penyebaran informasinya ini sudah baik, ini seperti apa maksudnya gitu. Terus aneh juga, tahun lalu dibilang 80% rasa kebermanfaatannya tidak tercapai, tapi pencapaian di 2021 peserta merasa nyaman atas kelancaran platform yang digunakan. Nah itu mungkin satu perasaan yang sama, jadi gue agak bingung kenapa itu bisa terjadi ya. Terus karena waktu udah tinggal dikit, gue mau dari kalian masing-masing, Theo dan Vio, sebutin satu alasan kenapa mahasiswa baru harus ikut, dan tentunya apa yang ngebuat beda dari BWB lain seperti di fakultas atau jurusan. Baik, kalau dari aku sendiri, alasan yang tepat untuk para mahasiswa baru untuk mencoba masuk mendaftar menjadi staf magang BWB UI adalah karena BWB UI skalanya itu juga satu universitas dan dalam BEM UI. Jadi selain mendapatkan soft skill dan hard skill yang mereka inginkan, mereka juga mendapatkan relasi-relasi atau koneksi ya
koneksi dari mahasiswa-mahasiswa yang berbeda dengan jurusan mereka dan fakultas mereka. Dan untuk perbedaan dari kegiatan dari Magang fakultas maupun jurusan. Nah, itu pastinya karena jangkauan BEM UI lebih besar, pastinya untuk kegiatan dan program kerja sendiri itu lingkupnya akan luas dan mereka juga akan terbiasa untuk bekerja dalam lingkup yang lebih luas gitu sih, Kak. Dan mungkin aku izin bentar, Kak, untuk Fatur sendiri tadi sempat keluar. Oke. Kira-kira di waiting room ada nggak ya, Kak? Sudah izin. Oke, kalau satu aja, Fatur, yang menurut lo ada sesuatu yang beda dari BWB ini dan jadi alasan mahasiswa baru untuk ikut? Karena dengan BWB ini bisa meningkatkan soft skill dan pengembangan diri bagi mahasiswa baru untuk menjadi mahasiswa-mahasiswa yang kompeten dalam kedepannya untuk berorganisasi maupun kepanitiaan. Dan juga di BWB ini kita bukan hanya berkegiatan untuk diri sendiri, tapi kita juga untuk orang lain. Gitu. Oke, iya. Satu lagi tanggapan, habis itu lanjut ke balik ke moderator. Satu lagi aja, nambahin soft skill dan hard skill itu juga dijual di fakultas dan himpunan lain. Jadi gue rasa kalian harus bisa cari keunikan lainnya. Sebagai contoh tadi Arika sudah sempat singgung juga. Ya kalau misalkan di fakultas ini, di BWBUI ini kalian bisa ketemu banyak orang, banyak latar belakang jurusan, fakultas, domisili, dan itu memberikan perspektif tambahan buat calon mahasiswa baru yang ikut, sehingga itu bisa lebih menjual dalam artian kalau misalkan kalian lagi main sama teman atau nongkrong gitu. Artinya kenapa gue harus ikut BWB? Ya lu nanti ketemu banyak orang dan ketemu banyak perspektif beda karena ya beda-beda lah, tiap jurusan punya keunikannya masing-masing, punya karakternya masing-masing, dan itu bisa menjadi lebih nilai jual tambah gitu. Kalau soft skill ya di himpunan sama di fakultas juga nambahin soft skill gitu kan. Nah, itu mungkin tanggapan dari gue. Terus cukup dari gue, sekian dan terima kasih. Apresiasi